Salam Oase, obrolan santai Elsa. Sebelum melanjutkan obrolan santai ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share video ini. Salam Oase. Bertemu lagi dengan saya Dr. Elsa. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai tentang kondisi pendidikan di wilayah perbatasan. Kali ini saya sudah bersama dengan Bu Meli di Batam yang berbatasan dengan Singapura dan Bu Sri yang berada di Kalimantan Barat, tepatnya Bengkayang yang berbatasan dengan Malaysia. Kita langsung ngobrol dengan Bu Meli terlebih dahulu. Silakan Bu Meli, saya ingin ngobrol dengan Ibu tentang kondisi pendidikan di Batam. Sebelum itu salam Oase Bu Meli yang ada di Batam. Ya, salam Oase Ibu. Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Silakan Bu bercerita tentang kondisi pendidikan di Batam. Kemudian sampai Ibu mendapatkan anugerah Duta Sains. IPA ya Bu itu ya, Duta Sains ya untuk IPA ya. Ya. Silakan Bu Meli. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Oase. Salam Oase. Perkenalkan, nama saya Rabina Distorina. Saya mengajar di SMP Negeri 5 Batam. Sebenarnya kita bercerita santai ya Bu ya? Iya, cerita santai saja. Kita santai saja. Betul. Saya mengajar di Kota Batam, tetapi bukan di kotanya Ibu, Oke. di pulau, di pinggirnya lagi, namanya Pulau Bulu. Untuk ke sekolah setiap hari, saya itu dari rumah ke pelabuhan itu kira-kira menggunakan kendaraan itu sekitar setengah jam ke pelabuhan. Dari pelabuhan nanti kami akan naik bot pancung namanya kalau di sini, itu sekitar 5-10 menit. Dan kalau cuaca bagus, pada saat sekarang ini Bu, bulan Desember, Januari, itu cuaca sering tidak bagus, yang badai, pagi-pagi hujan, ya kami tetap berkomitmen, tidak ada pernah libur dengan alasan cuaca tidak bagus. Anak-anak juga seperti itu. Anak-anak kami berasal dari pulau-pulau di sekitar Pulau Bulu, Ibu. Bukan di pulau itu saja. Jadi ada beberapa pulau, mereka ke sekolah itu juga nyebrang. Ada yang setengah jam dari pulau mereka baru bisa sampai ke sekolahan. Wow, jauh juga ya, jauh. Itu juga buat pancung, Bu? Iya, pakai buat pancung. Sampai berapa biayanya? 500.000 sekali jalan. Itu gimana tuh peserta didik? Kalau untuk peserta didik, mereka berlangganan, Ibu. Kan satu buat pancung itu isinya bisa 30 orang. Jadi satu hari itu mereka bisa bayar 15.000 atau 10.000 satu orang untuk satu, PP kan? Gitu. Karena ramai-ramai ya. Nah, makanya ramai-ramai. Jadi kalau mereka sedikit yang diantar sama orang bot itu, mereka nggak mau. Nggak mau dibayar cuma 15.000 atau 20.000 gitu. Kalau untuk charter kan berat. Iya, betul. Untuk nyebrang itu, bisa yang nyebrang, kan sedikit. Saya nyebrangnya cuma sedikit, 10 menit. Itu sekali jalannya 15.000. Yang dekat itu. Siswa kan berlangganan, dia kan setengah jam. Karena dia isinya bisa 30 orang, mereka juga sekitar 15.000 sampai 20 hari. Jadi memang biaya transportasi bagi anak-anak kami ini lumayan besar. Iya. Ya mungkin nanti ada kapal sekolah ya, artinya kan selama ini bus sekolah yang ada. Kalau di daerah di situ mungkin nanti kapal sekolah yang ada. Iya, betul. Kapal sekolah yang pemerintah memfasilitasi kapal sekolah untuk anak-anak biar di sekitar pulau-pulau itu. Betul. Ya. Kalau sudah cuaca paginya itu tidak bagus, kadang hujan badai pagi-pagi, mereka kadang-kadang sering ada yang libur sekolah dengan ya kami sekolah juga memaklumi karena kondisinya memang sulit untuk menyeberang. Kadang kalau di perjalanan basah-basah sampai di sekolah itu juga udah sering mereka jalani gitu. Tapi mereka tetap
anak-anaknya lumayan bersemangat. Semangat di Kecuali kalau sekolah. udah di rumahnya, bersemangat mereka. Yang jadi kondisi anak-anaknya seperti itu ya Bu. Di sekolahan tidak hanya satu pulau, ada dari beberapa pulau. Menyeberang dengan berpancung. Kemudian orang tuanya juga sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Jadi sekolah kami tidak bisa dibilang sekolah pinggiran. Inputnya ya semua yang ada di sekitar sana di usia sekolahan, sekolah akan terima. Jadi gitu. tidak ada tidak ada batasan. saringan, Ya. tidak ada disaring. Semuanya diterima asalkan mereka mau bersekolah. Bahkan pernah Ibu, kami menjemput anak itu ke rumahnya untuk mau sekolah. Berarti ada yang tidak mau sekolah juga berarti Bu? Ya, ada yang kadang sekarang apalagi di zaman pandemi ini, zaman pandemi lagi lebih sulit. Anak-anak itu kadang disuruh orang tuanya ke sekolah, mereka tidak mau sekolah. Bahkan kami orang guru jemput mereka ke sekolah, ke rumahnya, agar mau datang ke sekolah. Tanyakan apa masalahnya, apakah kalau merekanya masalahnya di mana, apakah handphonenya yang tidak ada. Karena kami sekolah di SMP 5 melaksanakan 2 model yang semester ganjil kemarin, Bu. Iya, betul. Kami menggunakan 2 model. Menggunakan model daring sama luring. Jadi kalau Ibu Sri tadi luring semua ya, Bu? Luring semua, sinyalnya susah ini kalau Bu Sri ini, Bu Sri. Iya, kami karena di Pulau Buluh itu kan tidak terlalu jauh sebenarnya dari Kota Batam, Ibu. Tapi siswanya yang itu yang jauh, yang lebih ada yang lebih dari setengah jam untuk sampai ke sekolah. Dan beberapa siswa itu kesulitan dalam hal ekonomi, kesulitan dalam hal akses internet, dan juga kesulitan dalam hal transportasinya untuk datang ke sekolah. Jadi selama pandemi, sekolah mengambil kebijakan dua metode untuk pembelajaran. Yang ada yang offline sama online atau daring dan luring gitu kan Bu ya. Jadi kalau yang daring, kami berusaha lah guru membuat video, membuat segala macam, pakai WA group. Kami gunakan segala macam cara untuk anak itu mau belajar. Guru juga melaksanakan, beberapa guru menggunakan video pembelajaran yang dibuat sendiri untuk anak bisa belajar. Tetapi yang dengan luar jaringan, guru membuat modul, menggunakan sebagian tadi anak-anak tuh datang ke sekolah sekali seminggu Bu, untuk mengambil tugasnya, datang ke sekolah ambil tugas, kemudian seminggu lagi datang lagi ke sekolah, antarkan tugas yang minggu lalu dan ambil lagi tugas yang untuk berikutnya sekarang berikutnya begitu. Itu udah dijalani 1 semester kemarin, semester ganjil. Dan dari semua pengalaman tadi, kendalanya banyak sekali. Benar banyak kendalanya. Karena anak-anak kita disuruh bagaimana namanya? Daring. Yang kesulitan itu yang pertama, kesulitan akses internet. Iya, betul. Nah, internet itu susah karena pulaunya jauh-jauh kan, Bu. Yang berada di Pulau Buluh itu saja, mereka juga kesulitan. Ada anak-anak juga kesulitan dalam hal ekonomi, kadang-kadang tidak bisa untuk membeli HP mungkin ya. Membeli HP-nya juga atau susah. HP digunakan bersamaan dengan abang atau adiknya. Iya, betul. Jadi kami guru tuh juga kadang-kadang banyak toleransi. Ya sudah, nggak apa-apa. Tugasnya yang penting diantar seperti itu juga sering gitu kan. Jadi ya seperti itulah kira-kira dulu awal pendahuluannya Bu. Kalau ini sampai Ibu dapat duta sains itu seperti apa dan bagaimana sekarang itu yang dirasakan oleh peserta didik Ibu dengan Ibu mendapatkan duta sains ini, kan apalagi di masa pandemi pasti ada inovasi-inovasi untuk pembelajaran gitu kan Bu, itu gimana? Saya diangkat jadi duta sains itu semacam apresiasi mungkin bagi kami yang belajar, yang mengajar di pinggiran ya Ibu ya. Dulu tahun 2019 saya diundang diklat di PMKTK, di beberapa diklat. Kemudian di tahun 2020
saya terima surat kalau saya dilantik menjadi duta sains. Awalnya saya juga surprise gitu. Loh, kenapa? Saya kan di pinggiran. Ya, mungkin banyak lagi guru yang di kota yang lebih berprestasi dari saya. Saya mikirnya gitu kan, Bu. Saya ini kenapa? Saya lihat di situ, oh ternyata duta sains ini ditunjuk dari yang pertama guru-guru yang peserta diklat yang berprestasi seperti itu, kemudian yang memiliki inovasi dalam mengajar, dalam pembelajaran. Jadi ada beberapa kandidat yang dipilih oleh P4TK berdasarkan beberapa diklat, beberapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh P4TK. Jadi di sana saya di salah satu yang terpilih, dan menurut saya itu suatu yang apresiasi dan sekaligus surprise gitu. Betul. Tapi dari sana saya diundang ke P4TK, dibilang, Pak, saya sebenarnya merasa kaget, surprise, kenapa saya, kan begitu. Saya merasa mungkin guru-guru yang lain mungkin lebih banyak yang lebih bagus dari saya, bilang gitu. Dibilang sama P4TK, Ibu ditunjuk, berarti P4TK percaya, Ibu bisa. Selamat Bu Meli ya, sudah ditunjuk sebagai duta sains oleh P4TK. Ini saya mau masuk ke Mbak Sri, Bu atau Bu Sri, tapi sepertinya sinyal Bu Srinya sedang tidak bagus sepertinya ya. Ini sudah tidak bersama kita ini Bu Sri. Sebentar Bu, saya coba hubungi dulu Bu Sri secara WA dulu ya. Sebentar ya Bu. Bu Sri ini di Bengkayang itu persis di perbatasan dengan Malaysia. Itu mengapa dia mengantarkan dan menjemput tugas, karena memang tidak bisa sinyalnya di sana gitu. Jadi beliau itu memang mengantarkan, memang luring. Kami di sekolah masih bisa menggunakan campur. Masih bisa ya Bu ya? Masih bisa. Tetapi ya kendalanya tadi, kadang-kadang anak itu ada yang malah tidak mengantarkan tugas sama sekali. Inilah kondisi pendidikan kita yang sebenarnya. Bagaimana dengan peserta didik yang lain? Ini guru saja kan Bu Sri yang di Kalimantan sana hilang-hilang timbul untuk kita ajak untuk ngobrol gitu kan. Bagaimana dengan peserta didik? Itu peserta didik di SMP itu berapa Bu? Berapa orang jumlahnya? Bisa berusaha bagaimana memanfaatkan, ya Bu? Jumlah peserta didik di tempat Ibu berapa itu sekarang? 200-an. Oh, 200-an. 200-an. Ya. 217. Itu dari pulau-pulau di dekat Pulau Buru itu ya, berarti? Pulau Bulu, Pulau Bambu, Bu. Oh, Pulau Bulu. Oke. Oke. Ini Mbak Sri udah masuk. Saya coba ke Mbak Sri sebentar ya, Bu ya. Oh, mencari spot lain ini seperti apa? Saya berburu sinyal, Bu. Oke, paham. Pindah-pindah ya, mencari sinyal. Oke. Tadi kan saya sudah ngobrol dengan Bu Meli ya, kondisi pendidikan di tempat Bu Meli, Pulau Buluh ya. Saya salah dengar tadi Pulau Buluh, tapi Pulau Buluh. Nah, itu kan peserta didiknya datang dengan bot pancung gitu kan. Sekitar setengah jaman ya Bu ya, ada yang setengah jaman seperti itu. Nah, sementara yang Bu Sri sendiri kan itu datang sendiri menjemput dan mengantarkan tugas. Bisa nggak bercerita sedikit Bu Sri tentang kondisi pendidikan di tempat Ibu, baik itu sebelum pandemi, apalagi di pandemi sekarang gitu. Silakan Bu Sri. Iya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum Mbak. Jadi di tempat kami itu pada masa sebelum pandemi ini sebenarnya kalau di wilayah dekat ibu kota kabupatennya sih pada umumnya itu relatif sama Bu ya dengan daerah yang lainnya. Hanya di di sebagian besar di wilayah perbatasan yang di pedalamannya itu yang menjadi dilema Bu. Kalau di SMA Lumajang kan termasuk
wilayah pinggiran. Jadi di wilayah perbatasan ini ada yang dekat ibu kota kabupaten, ada yang di pinggiran, dan ada yang masuk ke dalam lagi gitu. Jadi ketika sebelum pandemi itu masih teman-teman itu masih tatap muka dengan menggunakan kurikulum 12. Terus selama pandemi ini kita itu melakukan sistem pembelajaran tuh daring sama ruling tuh. Jadi kalau yang di wilayah kota ini mereka tuh karena ada sinyal ya, jadi mereka tuh menggunakan sistem daring. Sedangkan kalau di wilayah kayak pinggiran sampai ke pedalaman itu menggunakan sistem ruling. Ini dari sekolahnya meminjamkan buku kepada siswa. Ya, lalu untuk penugasan itu kita tuh ada yang tergantung dari sekolah, kebijakan sekolah lagi sebenarnya. Pemerintah tuh kembalikan lagi ke sekolah sekolah seperti apa gitu. Nah jadi kalau sekolah kami itu dan beberapa sekolah lainnya gitu ya, jadi memilih kalau guru itu datang ke rumah siswa mengantarkan tugas sama mengambilkan tugas dengan tujuannya supaya kita tuh bisa mengenal karakter pribadi siswa. Mana mungkin juga kita nggak mengenal karakter siswa kita kan, apalagi yang kelas 10-nya gitu kan Bu. Lalu tuh ada lagi yang kalau beberapa sekolah ada yang menggunakan sistem siswa itu perwakilan datang ke sekolah mengumpulkan tugas dan yang Bu Sri lakukan berarti yang mengantar ya Bu ya? Ini selama sebelum yang Ibu lakukan di SMA 1 Lumar itu berarti Ibu yang di Lumar sendiri ya? Ini kasusnya yang di sekolah Ibu, yang di Lumar Ibu mengantar ya? Mengantar dan menjemput tugas itu? Salah satu sampelnya, iya. Salah satu, iya, seperti itu. Tapi bukan cuma sekolah kami saja Bu yang menggunakan sistem seperti itu. SD juga pun ada yang menggunakan sistem seperti itu juga, SD, SMP. Tergantung kebijakan sekolahnya masing-masing lagi. Ya, ini ada kendala enggak Mbak Bu Sri? Segi ini itu kalau siswa mayoritas ya, kalau siswa di daerah sedikit Bu, ada kendala juga. Memang masalah sinyal juga sih sebenarnya. Iya betul. Malum lah ya, kalau di perbatasan ini memang seperti ini. Jadi kalau siswanya ini secara umumnya ini mereka ini background keluarga mereka itu dari orang tuanya itu petani Bu ya, mayoritasnya itu mayoritas. Lalu jarak tempuh mereka juga pun dari sekolah kalau masa normal itu mereka ada yang tinggal dengan orang tua, lalu ada yang tinggal di asrama, terus ada yang mondok itu bukan berarti mondok di pesantren bukan Ibu ya, tapi mereka itu sewa tersebut, lalu ya menempati pondok tersebut dengan tujuan untuk sekolahnya itu lebih dekat lagi gitu. Pondok itu disediakan sekolah Bu? Kalau Ibu, pondok itu disediakan oleh sekolah bukan Bu? Seperti itu Bu kalau di lingkungan kami. Sebenarnya yang jelasnya itu kalau di tempat kami yang jelasnya permasalahan itu ya pondok hutan gitu lah Bu. Jadi sewa tanah, lalu mendirikan pondok. Mendirikan pondok gitu kan. Lalu si siswa ini misalnya ada berapa orang gitu menempati pondok tersebut. Nah, bisa menyangkal ke sekolahnya seperti itu. Gitu. Ada juga yang tinggal dengan keluarganya. Gitu. Jadi kalau di yang ini, kalau yang siswanya yang dari pelosok dari daerah pedalaman perbatasan ini mereka rata-rata tinggal di asrama orang atau kadang tinggal di pondok. Mendirikan pondok. SMA Lumar mayoritasnya tinggal mendirikan pondok. Pondoknya permanen atau bagaimana Bu? Maaf Bu Sri, pondok yang dibangun itu permanen? Pondoknya tuh permanen atau seperti apa? Untuk yang didirikan itu dibilang permanen enggak juga sih Bu, karena dibuat dari cincang bambu gitu ya. Dari cincang bambu, lalu atapnya tuh dari atap rumbia gitu. Pondok
pondoknya tuh ada yang dari papan, ada juga Bu. Terus ada yang, tapi kalau ada 1 tahun ini sih mayoritas mereka tuh dari papan, hanya atapnya aja dari rumbia gitu. Ada juga yang tinggal dengan orang kayak gitu Bu. Ya. Berarti jauh ya jarak antara rumah peserta didik dengan sekolah tuh berarti jauh ya sampai mereka harus tinggal di pondok. Perjuangan sekali mereka berarti. Iya Bu. Jadi apalagi di ini kan daerah Malo Jelayan ya Bu ya, daerah Kampung Malo Jelayan, daerah Madi itu segala. Lalu daerah ini juga banyak sih Bu, kampung-kampung di daerah sana tuh, daerah Gelato itu juga ya akses jalannya tuh lumayan ekstrim juga kayak gitu. Jadi menurut nggak terlambat gitu ya, nggak terlambat ke sekolah, mereka tuh akhirnya mondok itu pada masa sebelum pandemi. Itu juga dengan yang di ini, yang di kabupaten gitu, ada mereka tinggal di asrama seperti itu. Kalau kendalanya dari gurunya sendiri karena gurunya mayoritas dari luar daerah juga gitu. Betul. Nah, saat pandemi ini yang tinggal pondok itu sekarang gimana pembelajarannya, Bu Sri? Mereka pulang kampung Bu, jadi mereka tuh seminggu sekali itu turun gitu, terus kumpulkan tugas gitu. Jadi mereka terjadwalkan untuk turun tugas kayak gitu. Berarti datang dan pulang ke sekolah sekali seminggu gitu ya? Ke sekolah, enggak? Itu untuk khusus yang mereka yang enggak Bu. Jadi mereka ditunggu di pondok situ, nanti kan enggak terlalu jauh dari pemukiman. Betul. Dari RT ya dah dianukan tuh. Jadi kaminya yang ambil di situ khusus kan. Oh gitu. Kadang mereka titip juga dengan orang tuanya kayak gitu Bu. Luar biasa ini. Selama pandemi ini kita bingung. Ya kitanya bingung juga sebenarnya. Ya termasuk peserta didik kan juga bingung jadinya bagaimana belajar sebenarnya kan, sinyal juga tidak memungkinkan di sana kan. Ini bagaimana Bu Meli melihat kondisi ini? Silakan Bu Meli, mungkin bisa bertanya ke Bu Sri atau Bu Sri bertanya ke Bu Meli, silakan. Ya, makasih. Bu Sri, berarti anak-anak yang jauh-jauh tadi mereka turun ke pondok untuk belajar. Itu pada saat sebelum pandemi? Sebelum pandemi, Bu. Sebelum pandemi? Iya. Berarti mereka cuma sampai di pondok, bukan di sekolahan berarti? Maksudnya kalau mereka tinggal pas sebelum pandemi itu mereka ke sekolah. Selama pandemi, mereka seminggu sekali turun. Itu mengumpulkan sistem kan ada kita buat sistem kelompok gitu ya. Jadi mereka kumpul di situ, tempat per RT gitu ya Bu. Oh, jadi, berarti gurunya yang kunjungin? Sertifikat, iya, sertifikat gitu Bu. Ya. Gurunya yang inisiatif. Kira-kira iya betul. Kira-kira anaknya datang semua nggak Bu? Kalau gurunya kunjungi otomatis terkumpulkan semua Bu. Kalau kita yang nunggu enggak akan terkumpulkan. Kita ngerti aja kan karakter siswa kan. Iya. Jadi, betul. Berarti pada saat guru mengunjungin ke pondoknya, anaknya datang ke sana tugasnya ada? Ada, alhamdulillah ada Bu. Alhamdulillah ada. Karena kami juga seperti itu Bu. Anak yang tadi yang tidak bisa online, kami kan melaksanakan secara offline. Sekali seminggu anaknya disuruh datang ke sekolah. Karena kan tadi berada di pulau-pulau yang berbeda-beda kan Bu. Kalau gurunya yang kunjung ke Ibu tadi, itu kami lumayan jauh. Gurunya kayaknya lebih mahal di ongkos Bu. Kalau charter buat ke pulau-pulau sana Bu, minimal 300.000 ya. Satu kali jalan. Kalau waktu saya dulu kan pernah punya kenalan juga ya Bu ya, di daerah Batam ya, ada sedikit cerita tentang ini, tentang perahu gitu ya. Tapi lumayan mahal juga Bu ya bajaknya gitu ya. Jadi kan kalau menanggapi siswa seperti yang dilakukan Bu Sri pandemi kayak gini gimana Bu, seandainya yang dilakukan Ibu Sri Meli? Jadi kan siswa kami kan tadi udah ada sekitar 200-an kan Bu. 30% itu berada di luar Bu, di luar pulau. Jadi anak yang 30% tadi yang kami laksanakan secara offline.
Jadi anak yang 30% tadi yang kami suruh datang ke sekolah sekali seminggu. Karena menurut kami itu lebih efektif daripada guru yang kunjung. Sangat biaya kan Bu? Karena pulaunya beda-beda. Pergi ke satu pulau bisa jadi 300.000 sampai 500.000 untuk satu kali jalan. Jadi kan kalau anaknya yang sama kan anaknya udah kayak ada langganan Bu. Betul. Ada langganan berarti mereka bisa harga mereka murah kan. Jadi mereka datang sekali seminggu. Kendalanya anak tuh karena udah pandemi Bu, biasa kemarin awal-awal pandemi kan nggak belajar, artinya belajar di rumah. Jadi udah kebiasaan seperti itu. Kadang-kadang lupa kalau sekolah gitu. Suka lupa kalau disuruh sekolah. Itu masalahnya. Jadi sekali seminggu tuh kadang nggak datang. Awalnya dipanggil orang tua. Dipanggil orang tuanya, udah diperingati, datang sekali seminggu ya Pak, ambil tugasnya, nanti anaknya disuruh datang gitu. Tapi minggu depannya nggak datang. Mungkin lupa barangkali. Kami ini faktor. Udah lupa kalau sekolah gitu kan Bu. Iya. Jadi nggak datang, dipanggil lagi sama udah 2 minggu kayak gitu kan, ditelepon orang tuanya, ditelepon, Pak disuruh datang ke sekolah, diceritain, Bu kami kesulitan, kalau cuma sedikit Bu, orang botnya nggak mau ngantar, itu masalahnya. Botnya nggak mau ngantar. Karena mahal kalau dia tadi charter, mungkin Bu. kan mahal. Iya mahal. Mahal budgetnya, Jadi ke budget. kalau yang datang sedikit, Bu, katanya kan, kalau kami yang datang sedikit, nanti botnya nggak mau ngantar, karena solusinya dia kan charter. Charter biayanya mahal. Nah, itu dia. Jadi kami kasih beberapa alternatif. Pak, tugasnya boleh difoto. Foto aja. Udah diambil tugasnya nanti foto. Yang penting ada, kan gitu. Iya. Kadang-kadang ya, anak-anak kita kan kalau tidak ada pendampingan dari orang tua yang paling susah Bu. Iya, betul. Pendampingan orang tua tuh susah. Iya, betul. Sulit sekali meminta orang tua untuk mendampingi anak belajar baik online atau offline. Susah. Jadi ya kadang ya banyak harus dimaklumi seperti itu Bu. Betul. Jadi saya salut juga tadi Bu bilang kalau anaknya itu mau datang kan berarti kan dia dari rumahnya datang ke pondok yang jauh kan Bu. Kemudian tugasnya rutin, dia mau ngantar. Saya juga apresiasi gitu Bu. Nah, saya gini kali Bu ya, mungkin faktor dari karakter orang tuanya juga ya. Kalau saya perhatikan tuh karakter orang tua di tempat daerah saya, mereka tuh agak boleh dikatakan levelnya tuh antara tegas dan galak gitu kali Bu ya. Jadi anaknya jadinya tuh lebih gimana ya? Ya lebih katanya ada kerjasama lah gitu dengan pihak sekolah, agak menekankan anaknya kayak gitu sih Bu. Terus malah justru kalau di tempat saya tuh justru anak-anak yang di pedalaman minat belajar mereka tuh sebenarnya lebih tinggi. Mereka tuh ingin bersaing ingin sama dengan siswa-siswa yang di luar ingin berkompetensi juga sama seperti yang itu kan salah satu pemicunya itu. Tahun ini kan tahun 2012 SMA Negeri 1 Lumar itu siswanya tuh ada mewakili tempat jauh nasional, itu masuk 5 besar. Justru siswa itu tuh dari pedalaman Bu. Karena faktor itu juga kali, jadi gurunya juga nggak terlalu ini juga kan, itu merasa ada kerjasama antara orang tua. Berarti motivasi dari siswanya juga ada sebenarnya ya Bu ya, Bu Sri ya, seperti itu ya. Nah kalau Bu, ya macam-macam kendala lah, di Bu Meli mungkin kendalanya lokasi, untuk menjangkau lokasi itu yang sulit kan, ketika menjangkau pun walaupun ada mungkin ongkosnya yang besar gitu. Nah sementara Bu Sri untuk menjangkaunya itu kesulitannya ya akses jalan ya Bu Sri, mohon maaf, akses jalan saya lihat waktu itu jalannya luar biasa, penuh tantangan gitu kan. Nah melihat ini, saya ingin pendapat Bu Meli dan Bu Sri, harapan untuk pendidikan di daerah perbatasan ini, baik itu di Batam maupun yang di Kalimantan Barat. Dari Bu Meli dulu ini, harapan Bu Meli bagaimana nih pendidikan kita? Ya, saya berharap sih ada kerjasama yang baik antara pemerintah, guru dan orang tua untuk agar bagaimanapun keterbatasan kita, pendidikan itu tetap harus jalan terus. Ya, betul. Tetap harus berjalan
anak-anak tetap harus belajar, bagaimanapun pendidikan itu penting. Iya. Jadi saya harapannya jangan sampai orang tua dan guru menjadi patah semangat, menganggap ya jangan sampai nanti ada lost generation karena selama pandemi yang 1 tahun ini yang belum tahu ujungnya kapan gitu. Jadi apapun metodenya, kita guru, orang tua dan pemerintah tetap harus saling bekerja sama agar anak tetap bisa belajar. Betul. Betul. Ya, sekarang Bu Sri bagaimana? Terima kasih Bu Meli. Bu Sri bagaimana ini harapannya untuk pendidikan ini? Saya untuk pendidikan terhadap pemerintah, Bu ya. Jadi saya tuh pengennya pemerintah tuh meningkatkan sarana dan prasarana di wilayah perbatasan ya. Karena Betul. itu kan pasti sangat mempengaruhi peningkatan kualitas SDM. Di samping juga dengan adanya hubungan interaksi yang baik antara orang siswa, orang tua, dinas. Terus dibutuhkan juga sarana dan prasarana. Nah, kenapa saya tekankan sarana dan prasarana di sini, Bu? Nah, contohnya aja ya, masalah jalan ya. Terus terang aja di wilayah pedalaman itu, untuk menggunakan bahan praktek, IPA itu kan terbuat dari kaca, Bu ya. Kalau untuk melewati akses yang seperti itu, rawan pasti akan rusak, Bu. Nah, jadi di sini saya berharap pemerintah itu meningkatkan sarana yang ada di wilayah perbatasan. Ya, terima kasih. Nah, sedikit Bu Meli juga dengan Bu Sri. Saya ingin Bu Meli menyampaikan metode terbaik Ibu selama pembelajaran pandemi ini sehingga jadi penyemangat bagi guru-guru lain juga peserta didik. Metode terbaik Ibu, begitu juga nanti saya minta Bu Sri metode terbaiknya sehingga pembelajaran selama pandemi ini berjalan dengan baik untuk memotivasi guru-guru lain nih. Kita yang di perbatasan ini sudah seperti ini. Bagaimana dengan teman-teman yang mungkin dengan sinyal yang baik dan segala macam? Silakan Bu Meli. Ya, karena Bu Meli sudah duta sains ya ini ya. Bu Meli sudah duta sains, sudah ada metode terbaiknya mungkin gitu. Silakan Bu. Ya. Menurut saya, Bu, metode terbaik yang dilaksanakan selama pandemi itu tidak hanya mengejar ketercapaian kurikulum, tapi bagaimana pembelajaran yang diberikan itu benar-benar bermakna bagi siswa. Misalnya, saya selama masa pandemi mencoba melaksanakan pembelajaran kayak keterampilan kecakapan hidup. Jadi misalnya menanam tanaman, melaksanakan praktikum-praktikum sederhana yang bisa dilaksanakan anak dengan alat dan bahan yang sederhana, yang tidak harus menggunakan alat-alat laboratorium yang ribet misalnya. Iya, betul. Kemarin saya melaksanakan pembelajaran praktek yang bisa dilaksanakan dengan alat bahan yang ada di rumahnya saja. Berarti yang dekat dengan lingkungannya. Jadi, ya Bu ya, dengan lingkungan dan kesadaran. Betul. Betul. Ya. Kemudian saya juga mencoba mempraktekkan yang kecakapan hidup lah, yang menanam, kemudian semualah mendaur ulang segala seperti itu, Bu. Jadi tidak hanya mencapai ketercapaian kurikulum yang penting menurut saya, tapi bagaimana anak itu memiliki kecakapan hidup yang bisa berguna untuknya dirinya sendiri. Iya, menarik sekali. Terima kasih Bu Meli. Silakan Bu Sri. Kalau saya itu kalau melakukan metode itu sama dengan Ibu Melia tadi ya. Jadi tidak hanya memajukan pada KKM, tapi kita juga pun mengajarkan anak tuh bagaimana cara belajar mengaitkan ilmu materi yang ada di pelajaran dengan lingkungan sekitarnya. Terus di samping itu juga kami juga selalu menumbuhkan rasa nasionalisme anak, Bu. Karena kami itu kan daerah perbatasan, jadi nasionalisme perbatasan darat lagi kan. Jadi harus menunjukkan rasa nasionalisme yang benar-benar. Dengan cara apa? Kita tuh selalu menunjukkan pelayanan-pelayanan pemerintah selama pandemik ini, pelayanan yang positif ini selama pandemik ini kepada anak. Yang seperti itu, misalnya kayak pembagian masker atau segala kaitan rakyat di situ. Iya. Nih, terima kasih banyak Bu Meli, Bu Sri. Obrolan ini sangat menarik. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan kali ini menjadi penyemangat juga sebagai masukan untuk pemegang kebijakan tentang pendidikan kita di wilayah perbatasan.
ini loh pendidikan kita di wilayah perbatasan, banyak kendala, banyak hal yang perlu kita perbaiki bersama seperti itu. Nah, untuk closing, saya minta Bu Meli mungkin ada kata mutiara, juga Bu Sri untuk menyampaikan kata mutiara sebagai penutup kita, obrolan kita sore ini. Silakan Bu Meli. Jadi bingung. Aduh, maaf. Jadi seperti apapun kondisinya, apapun nanti kondisi kita saat ini, belajar itu tetap harus dilaksanakan. Karena belajar sepanjang hayat, siapa bagaimanapun, seperti apapun kondisinya, kita tetap bisa belajar. Intinya seperti itu. Terima kasih Bu Meli, mantap, semangat jadinya yang lain ini. Silakan Bu Sri. Ya. Domisili tinggal boleh di perbatasan di ujung negeri. Domisili boleh berada di balik gunung, namun jiwa untuk berkarya dan belajar itu tetap selalu. Waduh, saya sampai merinding ini mendengarkan apa yang disampaikan Bu Meli, juga Bu Sri. Luar biasa, luar biasa. Saya yang pertama mengucapkan terima kasih untuk Bu Meli dan Bu Sri atas dedikasi terhadap pendidikan, walaupun dengan keterbatasan fasilitas ya dalam tanda petik ya, tetap memberikan pelayanan pendidikan pada peserta didik yang terbaik gitu. Terima kasih sekali lagi Bu Meli juga Bu Sri. Sampai jumpa, mudah-mudahan pandemi selesai, kita bisa bertemu secara langsung, tidak melalui dunia maya ya, kita langsung bisa bertemu, bisa berdiskusi tentang pendidikan kita. Terima kasih Bu, sekali lagi terima kasih Bu Meli dan Bu Sri. Salam oase.